DPR-ku sayang, DPR-ku malang. Beginilah senandung duka yang mengiris nurani publik negeri ini kini. Karena jeritan hati mereka, tergilas mimpi para wakilnya yang nyenyak tidur waktu sidang. Aspirasi publik pun hanya tinggal gema yang terpantul dari ruang hampa karena ditinggalkan para wakilnya yang gemar membolos. Bagaimana tidak? Banyak rapat paripurna, rapat komisi, hingga rapat badan legislasi gagal digelar karena tidak quorum. Data Sekretariat Jenderal DPR bahkan menunjukkan tingkat kehadiran anggota DPR yang cenderung turun pada masa sidang kedua dan ketiga yang berakhir Juni lalu. Partai besar seperti PD Perjuangan bahkan mencatat rekor ketidakhadiran tertinggi, yakni 38,8% pada masa sidang ketiga. Disusul PKS sekitar 37,3%, Partai Demokrat sebesar 25,2%, dan Golkar 25,1%. Demikian pula kader partai menengah seperti PKB yang tingkat kehadirannya hanya mencapai 65,5%, serta Gerindra dan Hanura masing-masing 75%. DPR boleh saja berkelit bahwa tingkat kehadiran tidak menjadi ukuran kinerja mereka. Namun fakta membuktikan lain. Hingga paruh kedua tahun ini, belum satu RUU pun yang disahkan dari 70 target yang menjadi program prioritas legislasi nasional atau prolegnas tahun 2010. Padahal, gaji DPR baru ini telah dinaikkan puluhan juta rupiah dengan fasilitas dan ruang kerja yang mewah. Ironisnya, mata para legislator itu baru membelalak dan terjaga dari tidur ketika menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran. Karena lebih memukau dan meningkatkan posisi tawar partai maupun citra pribadi. Hujan kritik dan kecaman bahkan menghujam pejabat eksekutif maupun yudikatif yang patuh memenuhi panggilan Dewan Terhormat. Tim Liputan Metro TV. Bakri Award lagi-lagi ditolak oleh penerimanya. Kali ini, giliran mantan Mendiknas Daud Yusuf yang menolak penghargaan keluarga Bakri via Freedom Institute itu karena bertentangan dengan bisikan hati nuraninya. Daud Yusuf mengaku hati nuraninya sulit menerima penghargaan itu karena melekat erat dengan lumpur lapindo yang menyengsarakan ribuan orang. Saya menolak karena nurani saya menolak. Jadi selama ini saya berani melawan siapapun dan apapun kecuali melawan nurani saya. Jadi kalau nurani saya menolak, ya saya harus menolak apa yang ditawarkan itu. Sedangkan tawaran ini bernama yang terkait dengan peristiwa yang sampai sekarang masih terkatung-katung penyelesaiannya di daerah Sidoarjo yang disebut lumpur lapindo. Penghargaan dari keluarga Bakri itu sebelumnya juga ditolak oleh Romo Manyisuseno dan Gunawan Muhammad karena keprihatinan serupa. Tokoh sastra dan pers Indonesia ini mengaku mengembalikan penghargaan tersebut karena tidak ada kesesuaian antara cita-cita pemberian penghargaan itu dengan apa yang dilakukan Bakri dalam dunia bisnis dan politik. Semula saya berusaha untuk memisahkan Bakri Award dari apa yang dijalankan Saudara Abu Rizal Bakri sebagai tokoh bisnis dan tokoh politik. Tetapi makin lama pemisahan itu makin mustahil. Karena saya melihat ada diskrepansi, bahkan kontradiksi yang makin membesar antara cita-cita yang mulia dari Bakri Award yang dia dukung dan apa yang kurang mulia yang dilakukannya dalam bisnis dan politik. Bakri Award adalah penghargaan keluarga Bakri bekerjasama dengan Freedom Institute kepada para tokoh nasional setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI. Namun penghargaan yang sempat heboh tahun 2007 itu kini ditolak satu persatu oleh para calon penerimanya. Tim Liputan Metro TV.
Karena soal absensi ini adalah soal disiplin dan ini berhubungan dengan perintah undang-undang. Undang-Undang nomor 29, nomor 27 tahun 2009 yang kita buat sendiri. Dan juga ini berhubungan dengan peraturan tata tertib DPR RI nomor 1 tahun 2009 yang juga kita buat sendiri. Karena itu Pak Ketua, saya tidak sependapat kalau masalah disiplin adalah masalah yang harus ditinggalkan. Saya tidak setuju yang disampaikan oleh PDIP. Kebetulan saya di Badan Kehormatan. Yang ketiga, saya juga protes keras terhadap Sekretariat Jenderal yang telah mengumumkan nama-nama yang bersangkutan. Sehingga begitu dikonfirmasikan kepada kita BK, kita heran kenapa nama-nama tersebut bisa beredar di media. Karena itu kita minta dari Sekretariat Jenderal yang mengumumkan nama-nama secara tidak bertanggung jawab untuk diberikan tindakan administratif. Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih saudara sekalian. Seluruh interupsi sudah kita catat dengan baik. Begini saudara sekalian, tadi saya barusan cek kepada kesekjenan kita, mereka tidak pernah mengumumkan itu di pers. Jadi ini pintar-pintar teman pers rupanya, kita tidak tahu dapat informasi dari sana, dari mana. Tapi kita sudah tadi kami juga menegur, jangan sampai tanpa sepengetahuan pimpinan Dewan atau sedikitnya adalah pimpinan Badan Kehormatan, kita kemudian mempublish atau tidak mempublish hal-hal yang memang harus itu lewat persetujuan dari kami semua. Dewan, kami mohon klarifikasi, itu di kategori hadir atau tidak hadir? Kalau tidak hadir, kalau itu dianggap hadir, maka pengumuman dari media itu perlu diralat, sebab ada yang tidak hadir karena ketugasan Dewan. Jadi kita harus hadir. Itu kategori hadir atau tidak hadir? Baik, setuju dilanjutkan ya? Setuju dilanjutkan? Lanjut. Jangan begini caranya. Kita itu anggota mempunyai rasa, mempunyai reputasi. Kalau itu dianggap hadir, maka kami mohon ralat.